Wanita kaya dengan kaki putih mulus itu terkejut menemukan ada seorang pria yang terbang di langit. Wanita kaya segera memimpin 5.000 bawahannya untuk mengejar pria itu. Melihat si bodoh benar-benar terbang di udara dengan pedang, wanita kaya langsung terkejut dan bersumpah untuk tidak menikah kecuali dengan si pemuda itu. Barusan, siapa yang bilang akan menikah denganku? Aku kalah. Benar-benar terbang dengan pedang. Ini tidak mungkin. Tidak masuk akal. Lindungi Presiden, serang. Apa? Ternyata si bodoh memiliki perlindungan yang kuat. Bahkan setelah peluru habis, tidak bisa melukai si bodoh sedikitpun. Apa yang terjadi? Mengapa kekuatan senjata rahasia begitu lemah? Bahkan peluru senapan serbu tidak bisa membunuh. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang kuat seperti ini di dunia? Untuk menguji kekuatan penuh suami si bodoh, wanita kaya segera menyerang dari belakang dengan satu pukulan. Namun belum mendekat, malah terluka parah oleh energi naga sejati si pemuda. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa luka begitu parah? Aku bahkan tidak menyentuhmu. Kau yang melakukannya. Kau yang memukulku hingga terluka parah hampir mati. Kacau. Bodoh, sama sekali tidak menyadari bahwa semua ini adalah kesalahannya sendiri. Segera menggendong wanita kaya dan menuju mobil mewah. Melihat wanita kaya hampir mati, pemuda yang tidak tega segera membuka kedua tangannya untuk mengobati. Sedikit lagi. Direktur, kenapa kau seperti ini? Sedikit lagi. Membuka pintu. Buka pintumu sendiri. Bawahannya berpikir bahwa wanita kaya jatuh cinta pada pemuda. Semua berbalik dan tidak berani mengintip. Wanita kaya terkejut menemukan, meskipun terluka parah, semuanya sembuh. Melihat si bodoh tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa, sehingga wanita kaya tidak bisa tidak memperhatikannya. Maka segera setuju untuk menikah dengan pemuda. Benarkah kau setuju? Namun untuk menguji kesungguhan pemuda, wanita kaya mengatakan bahwa dia masih memerlukan persiapan mahar 100 miliar untuk bisa menikah dengannya. Bagaimana pemuda miskin bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Wanita kaya juga telah merencanakan solusi sebelumnya untuknya. Hanya melihat orang bodoh terbang dengan pedang, mengikuti wanita kaya ke sebuah pemakaman. Sudah sampai. Inilah tempatnya. Ini adalah pemakaman. Ternyata nenek tua dari keluarga Qin menderita penyakit kritis. Menjelang ajal, dia menawarkan hadiah 10 miliar untuk mempekerjakan dokter terkenal di seluruh dunia untuk menyembuhkannya. Namun setelah para dokter terkenal melihat kondisinya, semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka hari ini nenek tua datang ke pemakaman. Hanya ingin dimakamkan bersama suaminya. Siapa bilang tidak bisa diselamatkan? Selama masih ada, masih bisa hidup. Apa? Anak muda, apakah kamu tahu tentang penyakit nenek Qin? Sudah bertahun-tahun, tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Kau gadis berambut pirang ini, berani sekali di sini. Berbicara begitu besar. Bukan aku, itu dia, aku. Pemuda itu terkejut setelah mendengarnya. Orang-orang dari keluarga Qin marah dan menghina pemuda itu. Berani berpura-pura menjadi tabib ajaib dan menipu di sini. Ayo, tangkap mereka berdua untukku. Potong tangan dan kaki. Pukul hingga cacat. Kebijaksanaan tabib ajaib. Hanya aku, Qian Huatuo. Kalian berdua boneka juga layak satu sama lain. Mengapa tidak pantas? Meskipun Nyonya Qin menderita penyakit kronis, tapi suami saya akan bertindak. Hanya butuh sebentar. Tuan, tolong obati dan selamatkan nyawa. Aku tidak bilang aku bisa. Aduh, ini hanya masalah kecil. Bagimu, ini pasti mudah. Melihat wanita kaya membuat masalah menjadi besar, pemuda itu hanya bisa mencoba dengan berani. Dia langsung menyuntikkan pil ke dalam tubuh Nyonya Qin. Nyonya Qin bersama kursi rodanya langsung terbang ke udara. Semua orang langsung terkejut melihatnya. Apa sebenarnya yang kau lakukan pada ibuku? Ini adalah pil 9 putaran suan. Mampu menghidupkan kembali tulang belulang manusia. Setelah efek obat mereda perlahan, pasien akan sembuh. Jangan tertipu. Apa itu pil 9 putaran suan? Saya telah menjadi dokter selama puluhan tahun. Tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Cahaya emas ini hanya trik untuk menipu orang lain. Nyonya Qin dalam bahaya. Nyonya tua. Nenek, apa yang terjadi? Mama, sayang kecil, kamu telah menipu keluarga Qin kami. Aku pasti akan membuatmu membayar. Tangkap mereka untukku. Semua berhenti. Suara siapa itu? Itu berasal dari nenek. Nenek, kamu sudah bangun. Kamu. Itu aku. Kacau. Terlalu banyak obat yang ditambahkan. Ini sangat memalukan. Di mana ibuku? Kamu membawa ibuku kemana? Aku adalah ibumu. Fat, ibuku adalah nyonya tua keluarga Qin. Bukanlah seperti dirimu. Gadis liar yang belum tumbuh bulu pun. Kamu anak durhaka ini. Apakah kamu lupa ketika kamu berusia 9 tahun masih pipis di tempat tidur? Saat kamu berusia 15 tahun masih mengenakan celana dalam bunga. Kalau bukan karena aku menutupi untukmu. Ibu, jangan bicara lagi. Hal-hal ini.
Bukankah ini rahasia kita berdua? Dia benar-benar nenek. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Si kecil ini, tidak. Si dewa kecil begitu baik hati. Keluarga Qin saya tidak akan lupa. Menyiapkan hadiah untuk guru. HMPH. Apa sihir yang tidak jelas ini? Namun orang-orang masih tidak percaya pada orang bodoh. Memiliki kemampuan untuk membalikkan penuaan. Semua orang mengira dia menggunakan sihir jahat untuk membalikkan cahaya. Nyonya tua bahkan mengucapkan kata-kata kasar kepada orang bodoh. Jika bisa membuat pasangan hidupnya bangkit dari kematian, bangkit dari kubur, dia akan menikahkan cucunya dengannya. Bangkit dari kematian. Bukankah cukup hanya dengan tangan? Apakah kamu bahkan tidak bisa melakukan ini? Hahaha, anak kecil culun. Siapa yang memberimu keberanian? Di sini berbicara sembarangan tentang bangkit dari kematian. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh dewa. Hahaha, tuan rumah kita. Hanya main-main saja. Kamu gila. Apa yang kukatakan adalah benar. Roh kakek Qin belum pergi. Kalian semua tidak bisa melihatnya. Kamu yang imut ini. Jangan menyesatkan orang di sini. Ayahku meninggal 13 tahun yang lalu. Jenazahnya telah menjadi tulang putih. Kau pikir dengan begitu kau bisa membuatku percaya pada ceritamu? Apakah aku harus percaya pada ceritamu yang aneh? Meskipun kau benar-benar dokter sakti, bisa menyelamatkan nenekku, aku juga tidak mengizinkanmu. Aku tidak bercanda. Jiwa belum pergi. Energi jiwa dan tulang masih ada. Mati dan hidup kembali. Bukankah itu hal yang mustahil? Berani berbicara sembarangan lagi. Aku akan merobek mulutmu. Kita tidak boleh tak sopan kepada orang yang telah berbakti. Penderitaan terbesar dalam hidup adalah perpisahan. Aku sangat ingin bertemu dengannya lagi. Ibu, kesempatan bagus. Ayo pergi. Hei, aku belum selesai. Pil 9 putaran ajaibku. Daging manusia hidup dan mati. Ini bukanlah lelucon. Mari kita bicara tentang hal yang paling sulit. Adalah ketika roh hancur, tidak bisa hidup lagi. Tidak terduga bahwa gua ini menahan roh ini. Berhasil menahan roh ini. Selama 13 tahun. Tuan Qin. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Kamu masih ingin menggali kuburan orang lain? Jangan menggali, cepat pergi. Cepat pergi. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kakek ingin hidup. Zhao Ming, kalian, apa pendapatmu tentang batu nisan kakekku? Apa yang telah kau lakukan? Mengapa nisannya retak? Saya sudah bilang, dua penipu kecil ini, tidak hanya menipu uang keluarga Qin, juga ingin menggali makam leluhur kalian. Lebih baik mati daripada terhina. Karena begitu, jangan salahkan keluarga Qin saya yang tidak sopan. Bawa barang pusaka keluarga saya, paku darah keluarga Qin, bisa menaklukkan roh, mengusir kejahatan. Kamu sudah selesai. Keluarga Qin kali ini akan menancapkan kamu di depan makam leluhur. Menyesal selamanya. Kenapa masih berdiri bengong? Serang dia. Tuan Qin tidak boleh dihina. Saya menyelamatkan orang dengan niat baik. Kalian malah menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Masihkah kalian tidak mengerti logika? Tuan Qin, makam kakek meledak. Makam leluhur gelisah. Keluarga Qin akan binasa. Ayah, maafkan aku, ayah. Siapa yang menyekapku? Itu suara ayahku. Bagaimana kabarnya? Bagaimana mungkin? Bangkit dari kematian? Tidak mungkin. Pasti kedua anak itu yang melakukannya. Berpura-pura jadi dewa. Ini tidak mungkin. Kehidupan dan kematian, tulang belulang. Keajaiban dewa. Cepat pergi. Mereka melarikan diri. Cepat kejar mereka. Tidak perlu. Hidup. Benar-benar hidup. Bagaimana mungkin?